Setiap perjalanan selalu punya awal. Sebuah langkah kecil yang perlahan berubah menjadi cerita. Kami datang dan rasa penasaran, membawa harapan sederhana untuk memberi dan belajar. Dan tanpa terasa, setiap langkah yang kami ambil mulai membentuk perjalanan yang tak sekadar singkat. Guys, jangan lupa piket ya. Ini masih ada yang mau diangkut nggak? Guys, kalau motornya hilang, uang gak diganti ya. Guys, kalian mau makan apa? Cepet, fixnya gimana? Aku mau balas chat bapaknya ini. Ayo dong konten dulu. Siapa yang butuh dibikinin surat buruan? Guys, ntar malam kita briefing ya. Nah, aja lah bikin nasi ya. Beli galon. Guys, trash bagnya habis. Aman aja. Nyuci yuk. Guys, kunci motor aku di mana dah? Sekarang kumpulin semua HP-nya. Indonesian please. Guys, ada yang tahu barang aku nggak? Di mana? Aku izin pulang dulu ya. Guys, siapa mau laundry? Are you okay? Asik. Yang pasti rasanya lega banget karena udah bisa nyelesain proker individu. Kayak beban yang aku rasain terutama sehari sebelum proker itu langsung hilang dan plong rasanya. Dan setelah prokernya itu tuh selesai, menjalani hari-hari KKN itu tuh langsung santai gitu, karena ya kita tinggal bantuin proker-proker teman-temannya aja. Terambil alih jikalau kau keluhkan dengung sumbang yang mengganggu, buka lagi visimu. Sangat merasa senang dan puas karena setelah pelatihan ibu-ibu dapat menanam kangkung yang dapat tumbuh dengan subur, sehingga rasa penasaran dan khawatir saya sudah terbayarkan sudah. Petakan semua lagi. Tantangan yang kita hadapi salah satunya adalah saat pengkondisian peserta, karena pada saat itu pesertanya sangat banyak. Di situ kita juga melaksanakan program itu di tempat wisata, dan juga yang ikut itu ibu-ibu, jadinya agak ceriwis-ceriwis. Iya betul banget. Nah tapi itu dibalik semua itu tantangannya, kita tuh ngerasa proker itu paling berkesan karena yang pertama itu setelah kita proker tuh kita capeknya tuh teralihkan karena habis itu kita bisa healing bareng sama ibu-ibu. Terbaru belum pernah kau coba lihat semua bukan dari matamu. Dari interaksi dengan para lansia, saya sadar bahwa setiap orang punya cerita hidup yang sangat berharga. Lewat pengalaman mereka, saya tahu bahwa makna hidup bukan seberapa soal cepat kita sampai, namun seberapa kuat kita bertahan dan bersyukur di setiap prosesnya. Karena menurut saya, edukasi merupakan mekanisme terbaik untuk memastikan apa yang kita berikan hari ini akan menjadi kekuatan masyarakat di kedepannya. Respon masyarakatnya cukup antusias, dan beberapa juga ada yang menyampaikan kepuasan teknis secara instan, mulai dari motor jadi enteng ataupun gredek hilang.
diharapkan peserta dapat mengelola dan mencatat keuangan usaha dengan lebih tertib serta memahami konsep KPP dan BEP agar pengambilan keputusan usaha bisa lebih tepat. Sepanjang niatmu simpan tegar dalam hati dua Nah, kalau ditanya tentang pengalaman berkesan saat kegiatan itu, tentunya kita tahu bahwa fakta di lapangan itu seperti apa. Nah, selain itu, maksudnya dari masyarakat juga masih belum mengetahui gizi kelor itu seperti apa. Nah, kebanyakan dari mereka juga memanfaatkan kelor itu hanya untuk sayur saja. Padahal kelor itu memiliki gizi yang bisa disukai untuk anak-anak. Misalkan kita membuat puding, seperti yang kita perhatikan kemarin. Nah, lalu selain itu, antusiasme ibu-ibu dalam mengikuti kegiatan itu juga akan membangkitkan semangat kita dalam kegiatan tersebut, dan kita sadar bahwasanya untuk memperoleh gizi yang tinggi itu tidak harus diperoleh dari bahan-bahan yang mahal. Nah, sebagai penyuluh pastinya kita menjadi belajar ya bahwa pembiasaan sejak dini itu sangat penting. Jadi pola makan anak itu tidak bisa dibentuk secara instan, tapi dibentuk melalui kebiasaan sehari-hari seperti itu. Jadi itu akan baik untuk perkembangan kesehatan anak dan perkembangan anak seperti itu. Program peta penting karena menjadi dasar perencanaan pembangunan, membantu dan mengetahui potensi dan batas wilayahnya, serta mempermudah pengambilan keputusan yang tepat dan lebih terarah. Di balik semua program yang berjalan, ada kebersamaan yang tumbuh tanpa kami sadari. Hari-hari penuh aktivitas itu perlahan berubah menjadi bagian dari sebuah kenangan. Perlahan telah kau ajarkan jarak. Saya belajar bahwa memimpin bukan soal tentang menjadi yang paling kuat, tetapi tentang bagaimana caranya untuk tetap berdiri ketika tim sudah mulai lelah. Belajar untuk banyak mendengarkan daripada berbicara, dan belajar bahwa kebersamaan merupakan kekuatan paling besar untuk keberhasilan dalam suatu kelompok. Kenangan yang akan selalu saya ingat yaitu bukanlah mengenai keberhasilan program kerja kami, melainkan proses di baliknya. Diskusi panjang yang kami lalui di setiap malamnya, perbedaan pendapat yang menyebabkan konflik-konflik kecil di antara kami, saling menguatkan di saat lelah, tetap berdiri tegak meskipun hampir ingin menyerah, dan untuk tetap tersenyum meskipun keadaan hati sedang tidak baik-baik saja. Dari situ saya sadar bahwa saya tidak pernah berjalan sendirian. Satu kata untuk program kerja kami, tuntas. Perang telah usai, perang telah usai. Aku bisa pulang, ku baringkan panah dan berteriak menang. Dan ku bisikkan asal kau tahu bagaimana rasanya bahagia. Saya Kormades, Saya Wakor Mades, kami pamit. Saya Bendera, Saya Sekre, saya Humas, kami pamit. Kami Logistik, Kami kami pamit. Kami PDD, kami pamit.